Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar pada hari ini, yaitu masuk ke dalam tema keempat tentang hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah pada pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan bernyanyi, siswa mampu membedakan panjang dan pendeknya nada kepada lagu dengan baik. Dengan membaca, siswa mampu menyebutkan kosakata yang berhubungan dengan lingkungan sehat. Dengan mengamati, siswa mampu menunjukkan luas garis pada bangun datar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak. Kita akan lihat buku pena pada halaman 93 dan 94. Nah, di dalam tema ini, di pembelajaran SBDP, kita akan mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak. Nah, berhubungan dengan tema hari ini, yaitu tentang kesehatan, di tema 4 ini kita belajar tentang hidup bersih dan sehat. Kita akan belajar tentang pola irama pada lagu bersih dan sehat. Nah, apa yang disebut dengan irama? Irama adalah panjang dan pendeknya nada pada sebuah lagu. Panjang dan pendek nada dapat dihitung dengan menggunakan ketukan. Nah, ketukan tersebut dinamakan birama. Ya, biasanya kalau kalian lihat di halaman 94 itu ada di paling ujung ada tulisan do sama dengan 22/4. Nah, itu namanya birama ya. Nah, perhatikan ada tabel nada satu atau yang disebut do itu dinyanyikannya dengan satu ketukan. Kalian sambil lihat halaman 94. Nah, ada angka 1 disebut do ya. Satu ketukan itu berarti kalian nyanyikannya dengan satu ketukan. Misalnya do ya, do. Nah, sekarang kalau yang 3 dan 4 itu kan ada satu garis kan, memang katakan satu rumah itu ya. Di dalam satu garis itu 3 dan 4 atau mi dan fa itu dinyanyikannya dengan setengah ketukan, lebih lambat dari yang tadi satu ketukan. Nah, sedangkan nada re artinya dinyanyikan dengan 2 ketukan. Kalian lihat yang halaman 94 ya, bersih dan sehat. Ada nada re titik 0. Nah, itu artinya nada re itu dinyanyikan dengan 1,5 ketukan. Sedangkan nada 0 artinya tanda istirahat. Nada 1 dan 0 artinya nada satunya itu atau do itu dinyanyikan dengan 1,5 ketukan, lebih pendek dari 1 ketukan. Nah, irama dapat dibuat dengan ketukan yang berbeda. Ketukan tersebut dinamakan birama. Misalnya birama 2/4, artinya 2/4 itu tiap birama terdiri dari atau atas 2 ketukan ya. Nanti kalau kita akan belajar lebih lengkap lagi ya mengenai pola irama ini. Nah, anak, di tema ini juga kita akan belajar tentang kosakata yang terdapat dalam teks percakapan. Nah, ini di halaman 95 ada percakapan antara ibu dan Komang ya. Komang, ayo bantu ibu membersihkan ruang tamu. Rumah yang bersih akan membuat penghuninya sehat dan terhindar dari penyakit. Baiklah Bu, ayo kita bersihkan. Tentu aku ingin tinggal di rumah yang bersih dan sehat. Nah, di dalam percakapan ini ada kata-kata atau kosakata yang berhubungan dengan kebersihan di dalam rumah, itu bersih, sehat, dan penyakit. Nah, arti bersih adalah bebas dari kotoran, sehat itu keadaan satu kondisi tubuh bebas dari penyakit, sedangkan penyakit itu gangguan kesehatan. Nah, di dalam percakapan berikutnya antara ayah dan Dedi juga nanti kalian bisa baca sendiri ya. Di dalam percakapan ini juga ada beberapa kosakata yang berhubungan dengan kebersihan. Nanti kalian baca sendiri di buku pena halaman 95. Tugasnya adalah mencari kosakata.
yang berhubungan dengan kebersihan. Lalu kalian buat laporannya tentang isi dari percakapan itu. Nah, anak di dalam tema 4 sub 1 dan pembelajaran 1 ini kita juga belajar tentang bangun datar ya. Nah, mungkin di rumah kalian sering melihat benda-benda yang dibersihkan oleh ibu kalian. Benda-benda itu terdiri dari berbagai macam bentuk ya, misalnya permukaan jam dinding. Nah, permukaan jam dinding ini berbentuk apa? Ada yang tahu? Nah, ada yang berbentuk lingkaran ya, seperti cincin atau seperti koin. Ada yang berbentuk persegi, ada yang berbentuk persegi panjang. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bangun datar. Bangun datar itu apa sih? Bangun yang datar ya, bangun yang tidak bervolume atau bangun yang tidak beruang. Nah, itu disebut bangun datar. Nah, seperti contoh di sini. Nah, ini di dalam buku pena ya, Memena ambilnya di dalam buku pena halaman 128. Nah, di dalam buku pena ini kita lihat gambar ada kue berbentuk segitiga. Nah, kue berbentuk segitiga ini kenapa disebut segitiga? Karena dibentuk dari sisi atau ruas garis dari tiga sisi atau ruas garis ya. Apa sih ruas garis? Ruas garis adalah bagian garis yang memiliki dua ujung yang berbeda. Nah, pada bangun datar tertentu terdapat ruas garis. Ruas garis pada bangun datar disebut juga sisi. Perhatikan kalian ya, kue yang berbentuk segitiga ini terdiri dari tiga sisi. Nah, di bawahnya ada jam dinding. Nah, permukaan jam dinding ini terdiri dari berapa ruas garis? Ya, 4 ruas garis atau sisi. Nah, sekarang kita mau lihat yang di buku pena halaman 96. Di sini juga kita membahas tentang bangun datar ya. Kalian bisa lihat ada bangun datar yang berbentuk persegi panjang. Nah, kalau bangun datar persegi panjang itu terdiri dari dua garis yang sama panjang ya. Nah, ini juga sama, terdiri dari ruas garis. Ada berapa ruas garis dalam persegi panjang? Ya, betul, 4. Nah, ini contoh bangun datar yang terbentuk dari 4 ruas garis ya, ada contohnya. Nah, yang di bawahnya adalah bangun datar yang terbentuk dari 3 ruas garis atau sisi. Nah, tadi namanya apa? Mem sudah bahas sedikit ya, itu segitiga ya. Jadi hari ini kalian akan telah belajar tentang bangun datar ya. Nah, tugas dari Mem adalah yang pertama, kalian bisa buat buku pena halaman 94 nomor 1 dan 2, buatnya di buku penanya. Yang berikutnya buku pena halaman 96 nomor 1 sampai 10. Nomor 1-nya itu adalah mencari 10 kosakata yang berhubungan dengan kesehatan ya, yang terdapat di dalam percakapan Dodi dan Ayah. Lalu yang kedua, kerjakan di PSR tematik laporan tentang isi dari percakapan. Jadi kalian tulis di tematik ya, dua-duanya. Berikutnya, kerjakan UPN halaman 97. Berlatih ini matematika ya. Kalian bisa buat di PSR tematik. Yang keempat, kerjakan SPS halaman 130. Nah, ini buatnya di SPS-nya. Anak-anak, demikianlah pembelajaran dari Mem Lena hari ini. Tetap semangat, belajar yang baik. Kalau misalnya pekerjaannya dibuat di buku tulis atau di PSR, tolong tulis halamannya supaya Mem bisa memeriksanya dengan baik. Terima kasih anak-anak, selamat belajar, tetap semangat.